Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai presentasi, saya mau pantun boleh ya? Hidup damai adalah seni. Masak daging diberi kemiri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bintang Kausar Auliai Sultoni. Jadi, hari ini saya akan berbagi topik menarik dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Dengan judul, Meraih Ketenangan Jiwa dengan meyakini adanya qada dan qadar. Nah, kita sebagai umat Islam pasti sudah tahu sedikit banyaknya tentang qada dan qadar, bukan? Sebelum masuk ke penyampaian materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Gambar di samping termasuk contoh dari apa nih? Qada? Jadi jawabannya qadar. Kenapa begitu? Simak dulu ya penjelasannya. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu qadar. Qadar secara bahasa berarti peraturan atau ketetapan. Secara istilah, qadar adalah bentuk perwujudan atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya nih, ada bayi yang baru lahir. Kenapa bayi yang baru lahir itu termasuk qadar? Karena bayi yang baru lahir atau jenis kelaminnya itu tidak bisa kita tentukan. Yang kedua, contohnya ada gunung meletus. Gunung meletus juga kita tidak bisa mengontrolnya. Kedua, apakah yang dimaksud dengan qada? Qada secara bahasa berarti ketetapan atau kehendak. Secara istilah, qada adalah ketetapan Allah yang telah ada sejak sebelum zaman penciptaan manusia. Atau zaman apa? Azali. Pinter. Contohnya seperti gambar di samping. Ada nggak yang bisa menjelaskan hubungan antara gambar di samping dengan qada? Yang bisa angkat tangan dapat hadiah kok. Jangan takut salah, nggak dimarahin. Sonu bisa kayaknya ini. Hubungan gambar yang tertera di PPT dengan qada adalah Allah sudah menetapkan bahwa kita akan bisa untuk mewujudkan medali tersebut. Terima kasih sudah menjawab. Oke, terima kasih. Saya sempurnakan ya. Jadi gambar di samping adalah gambar orang yang sedang memegang medali. Kalau ingin mendapat medali, kita harus rajin apa? Berusaha, belajar, ikhtiar, gitu kan? Nah, dengan itu semua kita bisa mengubah takdir. Sesuaikan dengan qada, qada kan takdir yang bisa diubah lagi. Ya kan? Satu lagi, saya ada pertanyaan buat teman-teman. Kira-kira ada berapa macam-macam takdirnya Allah? Pinter banget. Takdir Allah ada 2, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Pertama, saya akan menjelaskan tentang takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah takdir Allah yang tidak dapat diubah lagi atau sudah mutlak. Serta kita juga tidak tahu kapan takdir itu akan terjadi. Contohnya seperti gambar di samping. Ada yang bisa menjelaskan dan menghubungkan kayak Mas Sono lagi enggak? Ada dong, maju satu. Naura maju. Nah, jadi gambar yang ada di
PPT hubungannya dengan takdir mubrom adalah gambar itu kan hari kiamat ya. Dan takdir mubrom adalah ketetapan yang tidak bisa diubah. Jadi kiamat itu kita tidak tahu kapan kiamat itu datang dan kita juga tidak bisa mengubah kiamat itu tidak akan terjadi. Terima kasih sudah menjawab. Tidak salah apa yang dikatakan Mbak Naura. Ya, takdir mubrom itu takdir yang tidak dapat diubah lagi. Hari kiamat juga tidak dapat diubah lagi. Sudah mutlak dan pasti terjadi. Selain itu, hari kiamat kita juga tidak tahu kapan datangnya. Selanjutnya, takdir mu'alak. Takdir mu'alak adalah takdir Allah yang dapat diubah lagi dengan adanya usaha tirakat dari manusia itu sendiri. Contohnya seperti yang tadi, jika ingin pintar, sukses, berprestasi, kalian harus rajin-rajin belajar. Nah, ini nih, bagaimana ya cara kita mengimani qada dan qadar Allah? Yang pertama, selalu berikhtiar saat menggapai tujuan. Kedua, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Ketiga, mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan dari Allah kepada kita. Keempat, selalu sabar jika hasil tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita harus selalu sabar ya teman-teman, tidak boleh menggerutu kalau hasil tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jangan kalau hasilnya nggak sesuai dengan harapan, jangan gini, apa sih nggak sesuai, ini gimana sih? Nggak boleh ya, jangan ya dek ya, jangan. Selanjutnya, ini slide yang terakhir, yaitu hikmah atau manfaat yang kita dapatkan setelah kita mengimani qada dan qadar. Pertama, kita dapat melatih diri kita untuk selalu bersyukur. Kedua, kita dapat meningkatkan rasa sabar dan ketakwaan kita kepada Allah. Ketiga, hati, jiwa, raga kita juga akan menjadi lebih tenang. Tak terasa nih teman-teman, sudah banyak sekali hal-hal yang kita bahas pada hari ini. Harapannya penjelasan yang dapat saya sampaikan tadi bukan hanya sekedar untuk dipahami, namun juga dapat menjadi ilmu yang berguna di esok hari. Sebelum saya tutup, saya mau pantun lagi nih. Mentari senja telah tenggelam. Rintik hujan mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.